Hadis Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan dengan rangkaian, susunan dan kemukjizatan seperti Al-Quran. Rangkaian dan susunan lafaz atau kalimat dalam hadis Qudsi hampir sama dengan hadis Nabawi. Derajat hadis Qudsi juga sama seperti hadis Nabawi. Ada yang sahih, hasan, doif, bahkan ada pula yang maudud, tidak seperti hadis Nabawi. Hadis Qudsi tidak banyak mengungkap hukum-hukum fikih dan syariat yang terkait dengan ibadah, namun fokus pada motivasi dan pembinaan jiwa manusia agar melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Keutamaan umat Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbandingan kalian dengan umat-umat terdahulu sebelum kalian sebagaimana salat asyar hingga terbenam matahari. Ahli Taurat diberi Taurat, mereka mengamalkannya sampai tengah hari kemudian mereka kelelahan, lalu mereka masing-masing diberi 1 qirat atau pahala. Lalu ahli Injil diberi Injil, mereka mengamalkannya hingga salat asyar kemudian mereka kelelahan, lalu mereka masing-masing diberi 1 qirat atau pahala. Kemudian kita diberi Al-Quran, kita mengamalkannya hingga terbenam matahari, lalu masing-masing kita diberi 2 qirat atau pahala. Maka 2 ahli kitab sebelumnya berkata, "Wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada mereka umat Islam masing-masing 2 qirat atau pahala dan Engkau memberi kami masing-masing hanya 1 qirat atau pahala, sedangkan kami beramal lebih lama." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah aku telah menzalimi pahala kalian, meskipun sedikit?" Mereka menjawab, "Tidak." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki." Hadis riwayat Bukhari, 557. Jaminan untuk umat Islam. Dari Sauban radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat bagian timur serta bagian baratnya dan kekuasaan umatku akan mencapai bumi yang dihimpunkan kepadaku. Aku diberikan 2 perbendaharaan berwarna merah dan putih yaitu, emas dan perak. Sungguh aku memohon kepada Rabbku untuk umatku, 1. Agar dia tidak membinasakan umatku dengan bencana kelaparan yang menyeluruh, dan 2. Agar tidak menguasakan mereka kepada musuh yang bukan dari golongan mereka sendiri sehingga akan membinasakan kekuasaan mereka. Sungguh Rabbku telah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku jika menetapkan suatu ketetapan maka tidak akan dapat ditolak. Aku telah memberikanmu untuk umatmu bahwa, 1. Aku tidak akan membinasakan mereka dengan bencana kelaparan yang menyeluruh, dan 2. Aku tidak akan menjadikan mereka dikuasai musuh yang bukan dari golongan mereka sendiri sehingga akan membinasakan kekuasaan mereka, meskipun musuh telah mengepung mereka dari seluruh penjuru dunia atau di antara seluruh penjuru dunia hingga sebagian mereka menghancurkan dan menjadikan tawanan sebagian yang lainnya." Hadis riwayat Muslim, 2889. Keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1. Sesungguhnya seorang hamba melakukan suatu dosa atau beliau bersabda, berbuat dosa lalu ia berkata, wahai Rabbku telah melakukan dosa maka ampunilah aku. Rabbnya berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mampu mengampuni dosa dan mampu pula menyiksa karena dosa yang telah dilakukannya. Aku telah mengampuni dosa hambaku. Lalu berhentilah ia dari melakukan dosa hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kemudian ia melakukan dosa atau berbuat dosa lagi lalu ia berkata, wahai Rabbku, aku telah berbuat atau melakukan dosa yang lain maka ampunilah dosaku. Rabbnya berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mampu mengampuni dosa dan mampu pula menyiksa karena dosa yang telah dilakukannya. Aku telah mengampuni dosa hambaku. Lalu berhentilah ia dari melakukan dosa hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kemudian ia melakukan dosa atau berbuat dosa lagi lalu ia berkata, wahai Rabbku, aku telah berbuat atau melakukan dosa yang lain maka ampunilah dosaku. Rabbnya berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mampu mengampuni dosa dan mampu pula menyiksa karena dosa yang telah dilakukannya. Aku telah mengampuni dosa hambaku 3 kali. Maka silahkan ia melakukan apa yang dikehendakinya. Luangkan waktu untuk beribadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam,
luangkanlah waktumu untuk menyembahku, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan menutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Anjuran untuk berinfak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berinfaklah, niscaya aku akan membalas infakmu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah subhanahu wa ta'ala penuh tidak berkurang dengan nafkah yang dia berikan. Dia senantiasa mencurahkan karunia pada malam dan siang. Tahukah kalian apa yang Allah infakkan sejak langit dan bumi diciptakan? Sesungguhnya hal tersebut tidak mengurangi apa-apa yang ada di tangannya. Arsinya berada di atas air dan di tangannya mizan atau timbangan yang mampu dia rendahkan dan dia tinggikan. Keutamaan orang yang memberikan kemudahan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat menyambut ruh salah seorang di antara orang-orang sebelum kalian. Para malaikat tersebut bertanya, apakah engkau pernah melakukan amalan kebaikan? Ia menjawab, tidak. Para malaikat berkata, ingat-ingatlah. Ia mengatakan, dahulu aku biasa menghutangi manusia. Kemudian aku memerintahkan pelayanku agar memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutang dan memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki keluasan untuk membayar hutang. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mudahkanlah ia.